semua, nama saya Relly Nenggolan. Kali ini saya akan membagikan materi mengenai menganalisis tentang fenomena sekitar dengan teori Emile Durkheim. Materi ini merupakan tugas dari mata kuliah teori sosiologi klasik dari tugas Pak Arisan Boni Fernando MSI. Baiklah, teori yang saya akan ambil adalah teori dari Emile Durkheim. Teorinya ini mengatakan bahwa kajian mengenai kenyataan gejala sosial yang berbeda dari gejala individu, analisnya mengenai tipe struktur sosial dari rasa solidaritas, serta integrasinya maupun pemecahan sosiologinya, mengenai gejala seperti penyimpangan bunuh diri dan individualisme. Bunuh diri menurut Durkheim merupakan suatu tindakan aktif seorang untuk mengakhiri hidupnya dengan berbagai cara, dari akibatkannya secara langsung atau tidak langsung, dari tindakan positif dan atau negatif dari korban sendiri. Suatu tindakan manusia yang lebih memilih kematian daripada kehidupan di dunia. Dan terdapat 4 tipe bunuh diri, yang salah satunya berkaitan dengan kasus berita bunuh diri yang saya ambil adalah sebagai berikut. Kasus yang saya ambil adalah seorang anak perempuan kelas 3 SMP yang bunuh diri saat pelajaran berlangsung dengan melompat dari lantai 3 gedung sekolahnya. Selama dia menimba ilmu di sekolahnya, dia pernah mendapatkan konseling dari teman-teman di sekolahnya dan tergolong anaknya pendiam dan kurang bergaul. Bahkan dia juga mendapat keterangan dari guru sekolah bahwa dia dikenal kalem dan tidak pernah mendapat teguran karena kenakalan di sekolahnya. Sebelum dia bunuh diri, dia pernah menyampaikan kepada kakak-kakak dan sahabatnya bahwa akan melakukan aksi bunuh diri karena sakit hati karena diputuskan oleh kekasihnya. Tapi kakak dan sahabatnya tidak menghiraukan dan menganggapnya hanya bercanda belaka. Awal kejadiannya, saat itu siswa perempuan kelas 3 SMP masih hidup. Dia sedang mengalami depresi karena telah putus cinta dengan pacarnya. Karena tidak bisa menahan rasa depresinya saat pelajaran sedang berlangsung, dia izin keluar kelas dengan meminta izin keluar kelas dengan guru dia dalam kelas. Lalu dia menuju gedung lantai 3 dan akhirnya melompat terjun bebas dari pada hari Jumat 19 Februari 2019 sekitar pukul 13:15. Dan akhirnya polisi meminta keterangan dengan beberapa saksi, di antaranya seperti mantan kekasih, kakak korban, dan kepala sekolah di sekolahnya, untuk meminta keterangan atas kejadian bunuh diri yang menimpa gadis kelas 3 SMP yang terkenal pendiam dan kurang bergaul. Berdasarkan analisis kasus tersebut, bahwa seorang individu yang mempunyai kepribadian pendiam atau individualisme tak tampak kebenarannya karena dia hidup dengan dirinya sendiri. Jika suatu saat dia mengalami depresi, dia akan menyelesaikan masalahnya dengan bunuh diri. Tak ada yang mengetahui bahwa kata-kata yang diucapkan adalah benar atau lelucon, karena dia hanya hidup dengan dirinya sendiri. Jadi, mencoba menjelaskan kepada orang terdekat itu hanya terdengar seperti lelucon belaka, tidak dianggap serius. Menurut teori Durkheim, memandang bunuh diri sebagai fakta sosial, bukan fakta individu. Fakta yang digunakan dalam membunuh diri adalah bahwa angka bunuh diri berbeda-beda menurut tingkat integrasi sosial. Oleh karena itu, kita mempunyai 4 tipe bunuh diri. Jika integrasinya tinggi, Durkheim menyebut tipe bunuh diri altruistik. Jika integrasinya rendah, menyebabkan peningkatan di dalam bunuh diri egoistik. Bunuh diri fatalistik dikaitkan dengan regulasi yang tinggi, dan bunuh diri anomik dengan regulasi yang rendah. Menurut teori Durkheim, memandang bunuh diri sebagai fakta sosial, bukan fakta individu. Fakta yang digunakan dalam bunuh diri adalah bahwa angka bunuh diri berbeda-beda menurut tingkat integrasi sosial. Oleh karena itu, kita mempunyai 4 tipe bunuh diri. Jika integrasinya tinggi, Durkheim menyebutnya tipe bunuh diri altruistik. Jika integrasinya rendah, menyebutkan peningkatan di dalam tubuh diri egoistik. Bunuh diri fatalistik dikaitkan dengan regulasi yang tinggi, dan bunuh diri anomik dengan regulasi yang rendah. Berdasarkan kasus bunuh diri yang saya ambil, termasuk tipe bunuh diri egoistik, karena dalam kasus tersebut terdapat individu yang kurang bergaul dan kurang sosialisasi yang cukup dengan kelompok sosial di sekitarnya. Karena tidak ada yang tahu jika korban adalah pendiam dan terlihat kalian tidak pernah mendapatkan sanksi di sekolahnya, dan korban bersosialisasi dengan dirinya sendiri, dan orang-orang sekitar tidak yang peduli dengan dia, dan korban menghadapi penghinaan-penghinaan kecil dan kekecewaan sepele dalam kehidupan sehari-hari. Kemungkinan besar dapat melakukan bunuh diri karena frustasi dan depresi dari masalah kecil sekalipun. Durkheim mengakui bahwa setiap individu memiliki alasan sendiri kenapa dia bunuh diri. Tapi alasan tersebut bukanlah yang sebenarnya. Alasan itu mungkin bisa dikatakan menunjukkan titik-titik kelemahan individu
yang menjadi tempat masuk yang mudah bagi dirinya, yang berisi dorongan-dorongan untuk menghancurkan diri sendiri pada sendiri. Pada intinya, dia ingin menyatakan bahwa bunuh diri adalah faktor di luar dirinya atau karena pengaruh lingkungan, masyarakat, dan bukan dirinya sendiri. Hasil observasi bahwa bunuh diri termasuk teori Emil Durkheim. Dalam teorinya akan terlihat jelas jika kita memperhatikan jenis bunuh diri dengan dua fakta sosial utamanya, yaitu integrasi dan regulasi. Yang dimaksud integrasi adalah kuat, tidaknya ikatan individu dengan masyarakat. Kemudian regulasi adalah paksaan eksternal yang dialami oleh individu atau lain dari individu. Kasus yang saya ambil tentang siswa kelas 3 SMP yang bunuh diri ini karena putus cinta dengan kekasihnya yang disadar rasa depresi dan kurangnya sosialisasi dari pihak luar individu yang saya angkat ke dalam tipe bunuh diri egoistik. Alasan saya mengambil teori dari tokoh Emil Durkheim yang itu yang berisi bunuh diri, bahwa generasi muda sekarang lebih banyak yang mengambil jalan bunuh diri daripada menyelesaikan masalah dengan baik. Teori Durkheim sangat berkaitan dengan kasus yang saya ambil, yaitu seorang gadis muda yang bunuh diri karena alasan sepele dan kurang sosialisasi sosial di sekitarnya. Dan bunuh diri adalah fakta sosial, bukan fakta individu yang sering dialami di kehidupannya manusia. Oke, baiklah teman-teman, sekian dari pembahasan saya, yaitu teori Emil Durkheim. Terima kasih.